Salut dengan murtadin ini. Sekalipun baru mengenal Tuhan tetapi sangat luar biasa, berani untuk memberitakan Injil dan memberikan jawaban kepada mereka-mereka yang bertanya tentang Injil. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Tapi lu percaya adanya surga dan neraka kan? Terus satu kunci masuk surga itu apa ya? Oke teman-teman ya. Keimanan kekristenan merujuk kepada firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ketika saya baca firman ini, saya bertanya-tanya, siapakah pintu itu? Manakah yang harus saya tuju untuk saya mendapatkan hidup kekekalan? Ya, tidak mendapat kebinasaan. Terus saya baca Alkitab teman-teman, saya cari siapa itu pintu ya, siapakah jalan itu. Saya menemukan firman Tuhan yang luar biasa pada Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa ke sorga tanpa melalui Yesus," teman-teman ya. Di situ saya mulai membuka hati saya untuk oke, berarti Yesus adalah kebenaran itu. Dia adalah jalan dan kebenaran itu dan hidup itu. Dan saya bertanya lagi, siapakah pintu itu untuk apa? Memperkuat lagi gitu ya teman-teman ya. Dan Yesus jawab lagi teman-teman. Yesus menjawab lagi pada Yohanes pasal 10 ayat 9. Yesus berfirman, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Luar biasa. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oke, poin ya. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Yesus adalah pintu untuk menuju kepada keselamatan, teman-teman. Haleluya. Dan karena iman kita merujuk kepada firman Tuhan, pandangan saya, teman-teman ya, di luar Tuhan kita tidak akan selamat. Jikalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan selamat, teman-teman. Tidak akan selamat. Karena itu tadi, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ketika kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada penyelamat lain, teman-teman. Karena upah dosa adalah maut, ingat. Dipertegas lagi pada Yohanes pasal 15 ayat 6, Yesus berfirman seperti ini teman-teman ya. "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, lalu dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Jelas firman ini merujuk kepada barang siapa tidak tinggal di dalam Yeshua HaMashiach, tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan dibuang ke dalam ranting, ke dalam api seperti ranting yang kering. Ya, akan dibuang ke dalam api atau neraka, teman-teman. Karena itu tadi, upah dosa adalah maut. Pada Yohanes pasal 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus atau Nabi Isa, saya menghargai ajaran kalian, tetapi ketika kita merujuk kepada keimanan kekristenan dan kita membaca Alkitab, saya belum pernah menemukan Yesus berfirman, "Akulah Nabi Isa." Gak pernah, teman-teman ya. Dia adalah penggenapan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Justru pada Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29, ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak marah, teman-teman. Yesus tidak marah. Kamu jangan ngata-ngatain saya Allah atau Tuhan. Saya bukan Allah atau Tuhan. Tetapi Yesus bilang apa? Karena engkau telah melihat aku, kata Tuhan Yesus, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, Yesus tidak marah ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku, yang Allah, ya Allahku." Yesus tidak marah. Malah Yesus berkata begini, "Berbahagialah engkau yang telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, jelas siapa Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan, Allah Immanuel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan saya menemukan lagi Yohanes pasal 11 ayat 21. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dan Yesus menjawab apa, teman-teman? Dan pada Yohanes pasal 11 ayat 27, Marta bilang begini kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Apakah Yesus marah? Yesus enggak marah, teman-teman. Ya, Yesus tidak marah. Yesus berhak, berkuasa, mengampuni dosa, membangkitkan orang mati. Ya, Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ketika orang buta, orang sakit, berharap kepada Yesus dan sembuh, Tuhan berkata, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Dan Yesus juga berkata pada Matius pasal 28 ayat 18, Dia berkuasa di langit dan di bumi, teman-teman ya. Kalau kita membedah sejarah, ya, Yesus dengan Isa itu sangat jauh berbeda, teman-teman. Sangat jauh berbeda. Dari mukjizat juga berbeda. Haleluya. Ya. Silsilah juga berbeda. Tapi saya menghargai itu keimanan kalian. Ya. Tapi di sini saya tegaskan keimanan kekristenan tidak sama dengan kalian. Yesus itu bukan Isa. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias. Saya pernah lihat pitimu, kalau Yesus adalah Tuhan, lantas Nabi Adam manusia pertama di bumi dan Siti Hawa istrinya. Jawab pakai piti. Oke, saya ngerti banget ya. Adam itu, teman-teman, kalau di Alkitab, dia itu bukan nabi. Ya, dia adalah manusia pertama. Oke. Dan Yesus adalah Tuhan. Dia ada sebelum dunia ada. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah firman Allah. Ya. Pada Wahyu pasal 22 ayat 13, Yesus berkata, "Akulah yang awal dan yang akhir." Dia yang awal dan yang akhir. Dan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi nubuatan-nubuatan. Dia adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Pada Yohanes pasal 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, Yesus itu datang ke dunia menjadi manusia. Dia adalah Tuhan. Dipertegas lagi, teman-teman. Pada Yohanes pasal 8 ayat 23, Yesus berkata seperti ini. "Kamu berasal dari bawah," kata Tuhan Yesus. "Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Jelas, Yesus bukan dari dunia ini. Karena dia berasal dari sorga. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Allah Immanuel.
Ya, dia dilahirkan ke dunia, tujuannya satu, untuk menebus dosa umatnya. Ya, oke? Firman itu telah menjadi manusia. Di perjanjian lama, teman-teman, nubuatan kedatangan Mesias itu banyak banget, teman-teman ya. Dan Yesus datang menggenapi. Pada Yesaya pasal 7 ayat 14, ini nabi besar ya, Nabi Yesaya. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Dan digenapi di dalam perjanjian baru pada Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Paham? Yesus yang awal dan yang akhir. Dia berkata, kamu berasal dari dunia, aku berasal dari atas. Bukan dari dunia ini. Yesus berasal dari sorga, karena dia adalah Allah. Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Ya, paham? Oke? Dia bangkit dari kematian dan pulang ke tahtanya. Puji Tuhan, sangat luar biasa Mbak. Terus melayani Tuhan dan memberitakan Injil, karena upahmu besar di sorga. Malaikat sorga akan bersorak-sorak jika ada jiwa-jiwa baru datang kepada Yesus. Haleluya. Tetap sehat dan tetap kuat dalam menyampaikan firman Tuhan. Haleluya.